Kongres Berisik. Halo teman-teman semua. Setelah sekian lama, Kongres Berisik kembali lagi kepada pemilik sebenarnya. Bagus. Pemilik sebenarnya. Owner. Oke. Ya, teman-teman semua, gimana kabarnya? Sehat semua? Untuk yang baru nyari kerja, barusan nggak tahu sih kapan ini konten di up-nya, cuman hari ini ada job fair juga untuk para pencari kerja. Semoga semangat cari kerja, semoga ketemu rezekinya. Amin. Juga teman-teman semua Amin. jaga kesehatan. Apalagi ya, sukses lah selalu pokoknya ya. Disclaimer dulu kita dari awal, pokoknya konten Kongres Berisik ini adalah konten yang memuat para pelaku seni, termasuk di dalamnya musisi yang akan kita telaah, yang akan kita kuak, yang akan kita telisik lebih dalam lagi mengenai kiprahnya di dalam seni gitu ya. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan juga share untuk teman-teman semua channelnya Hegemony TV. Ada cover musik, ada sosial kreatif juga, ada Indonesian One Week dan lain sebagainya. Jangan lupa share, komen, subscribe juga. Dan kali ini, in this day, in this night, kita kedatangan tamu yang akan kita kuak nih kiprahnya, yang akan kita kuak jejak digitalnya, yaitu ada Distrust. Ada Mas Igoy, ada Mas kita, juga ada Mas Iyai di sini. Gimana Mas Igoy, Mas kita, Mas Iyai, sehat semua? Alhamdulillah, sehat. Pada malam kali ini, gimana rasanya datang ke Kongres Berisik? Biasa aja? sangat membantu skena musik pelaku seni-seni hebat. Pergerakan musik Egon harus terus digencarkan. Jangan cuma kampanye partai jelang. Oke guys, jadi anjing jadi guys nih. Oke cuy, jadi malam hari ini, karena ini di tag-nya malam ya, jadi kita akan Boleh ngerokok ya Ki ya? Oh boleh. Bebas. Mau ngerokok, mau lebih dari ngerokok juga boleh. Ada aceh. Bakul ini. Bagol. Aduh. Oyag lembang teh bakul ini. Iya. Oke, Distrust nih. Buat kalian yang belum tahu ya, jadi di skena musik Cianjur pasti berbagai genre kan. Ada metal, ada grunge juga, ada hardcore. Dan ini dari skena musik punk kita kedatangan Distrust. Oke. Untuk pembuka nih, Distrust kapan sih berdirinya? Distrust itu berdiri di akhir 2021 berarti ya. Ya. Oh 2021, Ya. pasca pandemi berarti ya? Pas ke pandemi makanya dibentuk nama Distrust tuh punya ketidakpercayaan kita gitu. Oke. Tentunya dengan fenomena ini sih, tentang fenomena ini. Jadi segala sesuatu yang tampak benar tuh belum tentu benar ternyata gitu. Jadi ketidakpercayaan kita pada apapun. Oke, skeptisme ya. Iya, itu. Awalnya sih dari situ. Ketidakpercayaan manusia terhadap sistem atau fenomena alam. Oke. Tentang sejarah juga, ya siapa tahu sejarah juga itu ditulis cuman oleh para pemenang kan. Iya. Cuman segelintir orang gitu. Ya. Belum tentu kan di belakangnya bagaimana, kita tidak tahu gitu. Itu sih. Emang benar sih dari nama aja udah mencerminkan suatu istilahnya untuk istilah aktivis masih tidak percaya mungkin. Gitu ya. Iya. Masih tidak percaya. Oke, jadi dibentuk saat pandemi berarti ya? Saat pandemi. Awal formasinya siapa aja sih? Ada Giral dari gitar, lalu basis Sauki, terus Ugem sebagai Vokalis. vokal dulu. drum, Iya. sama Drum si Polem. Oleh Anak Jakarta siapa? Anak Bogor. Enggak, belum. belum. Formasi pertama itu di vokal ada Ugem. Ya. Karena dulu sebenarnya kan kita tuh punya band masing-masing nih. Iya. Kalau Iki tahu mungkin dulu di Moving Diddly kan. Ugem. Saya dulu anak pang saya.
Ya, awalnya sih Ugem. Iya, iya. Enggak, maksudnya kenapa memilih genre punk gitu? Misalkan oke lah, basic semua punk gitu kan. Iya. Tapi kenapa memilih genre ini? Apakah kesepakatan bersama atau emang ada misalkan empat personil itu punk misalkan. Iya. Terus satu misalkan ya, misalkan hardcore. Nah, kenapa lebih dominan ke punk gitu? Apa yang mendorong Distrust ini untuk gua mau nampilin punk nih gitu. Karena mungkin dari awal emang betul yang kata Iki ya, Ya. bahwa semua personil lahir di punk nih. Ya. Tapi di sisi lain nggak semua orang di Cianjur itu melek tentang genre punk nih. Ya. Maksudnya waktu zaman itu Banyak. yang naik itu yang muncul ya Ya. paling hardcore punk nih ya, Bang. hardcore punk. Tapi di sisi lain kita tuh pengen nonjolin bahwa punk tuh bukan itu aja nih. Iya, iya. Punk tuh bukan selalu soal punk rock dan hardcore punk Iya. gitu. Di luar sana skena musik punk udah berkembang, ada thrash punk kan, keras punk, beat punk. Wah. Dan kita tuh mau membentuk si Distrust, si saya pribadi gitu, mau keluar dari jalur itu gitu. Makanya kita tuh si visi sama misinya sih, kita semua punya band masing-masing dulunya nih di genre yang sama gitu. Oke. Tapi kita pengen ngelakuin hal yang belum pernah kita terlaksanain di band kita sebelumnya gitu. Terbentuklah si Distrust. Dan lainnya termanage secara secara sistematik menjadi band punk yang sekarang gitu. Iya, dengan warna yang sekarang Iya, gitu. iya. Berarti terbentuk tahun 2021 akhir. Sampai vokal yang terakhir siapa? Ugem sampai tahun berapa? Ugem itu dia baru 1 kali event kalau nggak salah, karena si Distrust kan belum sering main ya. Belum Iya, sering karena main. Itu kan pas ke pandemi kan. Ke pandemi juga ya. Terus yang kedua itu sempat ngisi beberapa bulan dari Bogor, dari orang Bogor, karena Cogem udah nggak satu frekuensi lah di band. Tapi kita berjalan baik ya, Alhamdulillah berjalan lah, ya kita berjalan. berjalan baik. Dan waktu itu kita masuk vokalis orang Bogor tuh, udah garap materi, tapi ternyata dia bukan kecewa juga ya. Tapi alhamdulillahnya dia ada panggilan kerjaan di Jakarta. Ugem itu. Enggak, bukan yang orang Bogor Orang ini, Bogor yang sudah Ugem. Ada panggilan di Jakarta lah. Otomatis Jakarta, Bogor, Cianjur agak PR nih. Iya. Kalau cuman buat ruang lingkup band gitu kan. Akhirnya dia ngundurin diri lah. Gitu. Terus saya pribadi kepikiran nih nggak mau ngambil player dari generasi kita juga. Iya. Karena dari dulu ya jujur aja ini mah ya buat Pak Goy, dari dulu generasi kita sama generasi Pak Goy jauh kan nih. Iya. Susah kayak minyak Soalnya sama beda air suku, gitu ya. beda suku Iya. dekade Iya, lah. beda dekade. Sama selalu ada konflik gitu kan. Minyak sama air. Jadi Iya. ya kalau dari band sih nilai positifnya silaturahmi ya. Kayak itu nama negatif marabok gitu kan, negatif. Iya, emang. Jadi kita tuh mau ya nyatuin generasi beliau sama generasi kita nih, biar ya nggak. Jadi ini benang merahnya di mana kan? Nah, benang merahnya di mana, jangan ada konflik ini itulah, jangan perpecahan gitu. Ternyata benang merahnya alkohol. Sorry. Negatif. Kayak ini ambil positifnya aja ya, maksudnya ambil positifnya. Tapi emang benar sih. Dan terjadilah sekarang. Tapi saya pribadi juga nanya ke Goy bahwa masuk nggak nih sama musik Distrust Iya, gitu. iya. Kita nggak ada paksaan bahwa kamu kudu mau kalah dia, enggak. Tapi kita nanya dulu ya Ya. sama karakter Distrust, masuk nggak nih? Kita masuk, suka. Berarti sebelum Mas Igo ini masuk emang udah maksudnya udah terjalin komunikasi kan berarti? Udah. Sedekat sama kita. Iya, Iya. dekat. Sama kita, sama dia, sama siapa? Sofi, sama Polem juga. Iya. Nah ini jadi menarik nih. Maksudnya Mas Igoy gimana sih awalnya gitu ditawarin sama Distrust untuk masuk ke Distrust itu gimana sih awalnya? Maksudnya kan dari segi usia ya, yang beda, dari segi generasi beda, dan juga
Mas Igoy udah ngelewatin berbagai macam apa ya, scene gitu kan. Ya. Band juga, karena saya juga tahu Mas Igoy ada di No Reject, di Serial Killer gitu kan. Gimana sih itu awalnya? Oh sih, bulan apa sih gitu? Pas mau foto udah lebaran lah, udah Iya. lebaran kemarin. Kita kontak, masih main band. Ya. Kalau band saya hobi mau sampai tua juga itu Ya, kan ya. di kehidupan kerja saya yang hobi mancing, hobi berburu, saya hobinya main band. Main band. Ayo gitu, main band sama cuman sama saya mah ayo kudu profesional gitu. Oke. Harus konsep lah, band konsepnya kayak gimana gitu. Dikasih konsepnya kayak gini, perihal lirik, perihal musiknya kayak gini. Dengerin musik yang si apa? Lagu yang si Miley band Cyrus. Virus itu. Oh, oke, ayo gitu, gaskeun. Udah langsung foto band ya. Iya. Situ masuk kemarin bulan Sudah lebaran. bulan Mei. Sudah lebaran. Berarti sepasca Distrust itu rilis bulan virus. Ya itu. Rilis dan video klip itu ya. Sudah itu orang Bogor, nggak lama masuklah Goy. Nah, semenjak Mas Igoy masuk ini apa sih progres yang sedang berjalan gitu? Buat si Distra sendiri gitu. Semenjak Mas Igoy masuk nih. Jadi sudah rilis single itu ya. Ya tuh rencana nih, kita tuh rencana album. Karena ya yang tadi visi misi kita bilang bahwa kita tuh kan belum ngelakuin hal ini nih di band kita selanjutnya. Sangkilang kalau di band itu kan nyatanya tuh dirilisan fisik kan. Iya, iya. Nyatanya tuh Eksklusif lah. eksklusif gitu. Jadi ya pertama ngebentuk si Distras ini sistem kebut aja gitu. Udah ke manage. Jadi pas Mas Igoy masuk itu materi untuk album emang udah ada gitu. Materi udah ada, udah siap, jadi nggak kosong gitu. Dan itu pasti dalam waktu dekat. Soalnya ya kita nggak mau ngulang kesalahan lagi di band-band Iya. sebelumnya gitu. Jadi kita ngebentuk band ini kan semua punya band nih. Pak gue di Serial Killer, ini di Youthful, saya dulu di Moving sama di Intoxication. Iya. Si album tuh belum menjadi pencapaian gitu ya. Ya. Pas saya Semua masuk belum ada pencapaian. Pas masuk si Disas juga saya dengan musiknya saya pasnya gini, nggak mau sama Serial Killer. Iya. Maksudnya bukan nggak mau sama Serial Killer gitu, pengen punya si Disas vokal di Disas kayak gini nih, sama lirik karakter di Serial Killer sama kayak gitu, karakternya nggak dibedain gitu. Oh. Kalau kan saya kan si Serial Killer pure punk rock ya, Ya. hardcore punk rock lah. Kalau si Disas kan semi ke beat punk, thrash punk lah. Iya. Model Cukimai kayak kalau luarnya Off Brigade mungkin ya. Off Brigade, Toxicologos gitu. Wah cocok nih Git, ayo gaskeun Git. Cuman di masalah lirik kita ngasih konsep si Disas kayak gini nih, liriknya gini tentang fenomena alam. Ya. Tapi saya juga minta ke kita Git, ada kan lirik bekas vokalis sebelumnya ya. Iya karena Masih. ya ini mah buat bocoran aja mungkin. Ya. Jadi di album ini tuh ada lirik lagu yang namanya tuh Atuy ya, panggilannya tuh. Nama aslinya Fatur, orang Bogor. Hidup juga di skena Bogor. Jadi dia sempat ngegarap materi sama kita kan tuh waktu jadi player tuh. Sama dia belum dibikin judul lagu tuh. Jadi pas masuknya Goy, lagu itu dibuat lagi sama dikasih judul sama beliau. Sama liriknya juga dirubah total sih. Saya kan bukan ininya, bukan arangan atau cowok. Jadi kalau saya dikasih lirik sama orang lain, bekas orang lain itu, misalnya kurang masuk kan, Iya. jeung Dengan karakter Mas Igoy. saya gitu. Makanya gitu saya ganti liriknya.
sama judulnya dikasih sok aku gimana aja Oke. yang penting masuk. Dan ini jadi satu apa ya? Jadi satu clue juga mungkinnya untuk Distrust ke depannya. Untuk Mas Igo ini. Tadi kan sempat disinggung bahwa Distrust ini tentang fenomena alam kan. Nah, dari sekian persen lirik yang Mas Igoy tulis tentang apa sih sebenarnya? Selain itu ya. Selain fenomena alam itu. Kalau saya kan di serial killer temanya sosial. Ya. Politik. Terus ya kehidupan sosial, politik, tentang kehidupan atau fenomena masyarakat di dunia, terutama di Indonesia. Ya. Saya dimasukin lewat lirik. Bentuk protes, sebagai bentuk protes. Kebetulan juga saya kerja di media di TVRI. Makanya tiap saya juga bikin naskah di berita di TVRI, saya suka masukin berapa bait tentang perlawanan terhadap sistem yang salah, terhadap aturan yang salah. Saya kembangin di lirik si Sarfil, baru dimasukin lagi ke lirik si Distrust. Saya kemarin gitu, ini ada lagu baru, judulnya ini belum dikasih judul. Saya kasih judul. Bikin gitu, gimana liriknya masuk nggak? Kayak asik masuk. Jadi saya kalau bikin lirik itu nggak bisa bikin lirik mesti kadang-kadang inspirasi itu dari lagi di WC ya, lagi pakai motor baca apa ya. Lihat berita ini tulis satu baru dikembangin. Berarti itu setelah Mas Igo dikasih materi anak kan lagu dari sini. berarti emang apa ya, pekerjaan dan hobi itu kayaknya relate banget gitu kan. Iya betul. Sebutlah Mas Igo ini sebagai jurnalis gitu kan. Ya saya juga tahu lah Mas Igo di TVRI gitu. Jadi emang relate banget kan. Ya. Kayak di sisa film kan saya ada lagu tradisi korupsi. Ya. Itu tentang tradisi di negara Indonesia yang udah korupsi yang jadi tradisi dari zaman dulu gitu ya. Budaya lah. Sekarang jadi budaya bahkan bukan tradisi. Sampai saya mendukung KPK. Hingganya setiap saya main di sama serial killer tiap lagu itu harusnya pasti tentang membawa KPK. Nah di Distrust sendiri saya pengen beda dari tema-tema lagu sama lirik dari serial killer di Distrust mau saya bedain gitu. Kayak fenomena alam kita tadi. Jadi memang jam terbang itu tidak bisa tidak bisa membohongi. Pengalaman ya. Pengalaman gitu ya. Mas Igoy terbilang maksudnya dengan Distrust pun memang jauh kan usianya kan? Iya. Beda 2 tahunan ya. 2 tahun Dua kali tambah genap. 10. Percaya. Oke. Dan lirik untuk lirik lebih ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nih Mas? Saya kalau sekarang sih lirik bahasa Indonesia. Distrust ya. Untuk Distrust. Distrust. Ada sih lirik yang bahasa Inggris ada. Jadi saya mengutamakan lirik bahasa Indonesia biar lebih kena pilih sama orang Indonesia. That's right. Itu juga lirik bahasa Inggris biar kita bisa ngejual juga kalau jadi album, bisa ngejual ke luar juga mudah-mudahan ya. Jadi Balance ya. Ya dan juga jadi edukasi juga untuk orang Indonesia kan. Bahasa Inggris. Kadang-kadang lu bahasa Inggris. Lu ngomong bahasa Indonesia, kita kan orang Indonesia, masa gua mesti ngomong bahasa Thailand? Hah? Iya, betul. Cat play bohong dan gitu. Mas Igo ini emang keren. Nah, ngomong-ngomong tadi. Ini masuk angin juga teh. Bungsu biasa. Bungsu. Mas ini sebagai apa sih maksudnya di Distrust. di gitar. Bergabung berarti sejak dari awal. Pertama terbentuk. Ini kan awalnya dari apa? Dari circle kan? Dari circle pertemanan. Sebenarnya kalau saya pribadi ya, sebenarnya ya skill nomor sekian lah. Oke. Karena skill bisa dibentuk kan. Skill bisa dibentuk. Tapi yang paling penting itu dari band ya pertemanan kan. Yang paling penting itu. Jadi, Chemistry sih ya. Chemistry itu. Jadi skill mah nomor sekian lah gitu. Yang penting kita berjalin hubungan baik aja dulu sama circle kita. Ya, tapi
skill juga berkembang dengan sendirinya kan. Makanya saya tarik Yai lah. Dulu Yai di band Yokul ya. Ya, Yokul band. Itu juga sama punk tapi 70S gitu mungkin ya. Ya. 78-an. Iya. Makanya saya narik Yai Mesra sih. Itu dari awal. Dari awal. Emang teman awalnya kan. Ya, emang teman. Emang Bisa bisa diajak profesional lah. Maksudnya tapi banyak juga kan yang satu lingkungan tapi diajak ke band nggak bisa diajak profesional. Ada juga yang gitu kan. Ya yang penting kalau menurut saya pribadi mah yang penting berhubungan baik, lingkungannya baik, ya bisa diajak profesional gitu. Sekarang mah bukan udah zamannya di panggung wah patah Chaos lah. Ya, kayak kemarin Lucky Regemoni bikin apa grup Canda Underground. Kan itu dari generasi pertama, generasi band underground Cianjur pertama dari mulai apa Altar, terus ke Norjek, ke Serial Killer, terus ke Distrust, ya ke Hegemony of God, ke Cinematic Universe, semua lah band Cianjur. Pas kemarin acara apa yang Individu ya? Bukan yang Airport. acara itu yang Airport sempat diwawancara sama drummer Hegemony of God sama Ilham terkait pergerakan musik underground Cianjur. Saya pikir gini, dulu emang saya pernah rasis lah sama band itu, sama genre. Masih ngabret lah ya. Seiring waktu orang kayak PKI lagi kan wae. Tinggal di Bandung kan tuh lah. Lihat Bandung lah, kita lihatnya Bandung lah ibaratnya Sebagai parameter sebagai barometer. Jadi kalau ada band baru itu angkat. Kalau di kita kan ada band baru sikat, ada band baru sikat. Gitu. Makanya saya memang pingin mempersatukan semua genre, semua band di underground Cianjur. Bareng-bareng yuk kita bangun pergerakan musik underground Cianjur biar lebih bergaya lagi. Soalnya dulu zaman saya SMP, zaman acara-acara di GGM ya. Band Bandung yang belum main di Cianjur seperti Coil, Turtle Junior, Burger Kill, dia bilang belum jadi band besar. Sampai Eben pernah bilang gitu, Eben. Terus Otong Coil, dulu Turtle Junior vokalisnya masih Yoni. Sampai bilang gitu. Orang can main di Cianjur berarti orang can band HD. Termasuk di Jawa Barat dulu skena musik underground paling besar itu pertama Bandung, kedua Cianjur. Nah, kemudian jadi subteritori. Lama-lama vakum dari tahun 99 sampai sekitar 2005-an lah. Yang berkembang kan jadi Bogor, Sukabumi, malah Cianjur kalau ada event-event musik underground kadang dilewat. Nah, itu saya pengen kok dulu Sukabumi, Bogor nggak dilihat lah. Dilihatnya Cianjur. Makanya saya pengen ngembalin itu skena pergerakan musik underground Cianjur itu dikembalikan lagi seperti dulu kayak tahun 99 hingga 2005. Seperti itu. Sekurang udang dia. Nah, itu. Bangkit. Fight of the Dead. Apalagi sekarang kan kita udah nggak ada gap-gapan ya antar genre, udah jalin hubungan yang baik lah. Udah harusnya dewasa sesuai dengan alurnya mungkin ya. Di gigs di event jarang ada chaos yang perkelahian. Ya untuk Mas Igoy kan udah melewati beberapa belas tahun kan Generasi. Generasi kan. Pasti menyaksikan perbedaan antara scene dulu, scene sekarang gitu kan. Nah untuk referensi nih, saya ini kayak pengen tahu banget gitu kan. Untuk Mas Igoy sendiri nih, punya gak sih satu influencer atau satu referensi yang memang mempengaruhi perjalanan musik Mas Igoy? Referensi band atau individu? Individu, terserah band atau individu. Untuk lu dari luar negeri sama lokal? Ya bebas itu. Dulu saya kan punya paman itu vokalis Norjek, namanya Budi Budi almarhum. Saya zaman SMP kan suka main ke rumah tuh, setelan rambut udah dimohak di warna. Ke rumah saya zaman baru SMP kelas 1. Ini apaan sih rambutnya
main ke kamarnya pegang kaset-kaset. Dulu kan masih kaset pita ya. Kaset pita. Kaset Pisto, Metallica, Iya. Megadeth, Slayer, sampai apa? Exploited. Di situ saya ngambil kaset pita. Album pertama yang saya dengerin musik punk Total Chaos. Total Chaos. Total Chaos, Exploited sama NoFX. Saya ambil tuh nggak bilang sama paman saya, ambil ke rumah. Paling nomornya. Banyak baju band, dia koleksi baju band Iya. banyak. Tahun berapa tuh Mas? Saya SMP itu tahun 60 ya? Kita lima lah pas pemandaian PKI. tahun 2000 2000 Oh, tahun SMP 2000. saya tahun 2000 kelas 1 tuh ya tahun 2000 SMP sampai dengerin di situ saya terinspirasi sama si paman saya sendiri. Iya. Sama vokalis Nojek itu lagi sama siapa Ricky Toge. Ya. Sampai dulu saya mengidolakan Nojek, Cir, iya band dan keren, orkestran Arajib gitunya. Sampai si Nojek itu kan di Bandung juga namanya udah Ya. gede gitu. Seangkatannya kan sama Under 18, sama Jeruji, Tato Junior, sama Keparat, sama si Burger Kill. Dari situ mulai saya sama teman-teman SMP di sekolahan, ya kita bikin band yuk, bikin band punk. Si teman, sih nggak gini, bikin sampai dikasih nama band sama gitaris almarhum gitaris kenal saya Kuli Capin. Kasih nama band Spike nih. Apa artinya pertemanan Spikey kan rambut Spike Iya, iya, rambut Spike. Person. Nah dari situ mulai saya bikin band punk. Pertama bikin band punk itu namanya Band Spike. SMP jalan sampai SMP, SMA udah berhenti, pada pisah. SMA bikin lagi Nitel Distrust, diambil dari nama salah satu lagu Little Rockers di album Plague of Defiance. Nah dari situ udah jalan sampai SMA, di kuliah saya bikin si Power Ranger. Di Power Ranger 2008 lah, vokalisnya Sony formasi awal saya. Founder gitu ya. Nah, founder itu gabungan juga dari personelnya punya band masing-masing. Bahkan itu si Power Ranger di dalamnya orang-orangnya beda-beda genre. Iya. Sampai disatuin Pak, tapi tetep punk, cuman campur aduk. Ada SAD-nya, ada Trivium, sampai Slipknot, kayak sampai The Black Murder. Tapi saya tetap koridornya pengen tetap di punk. Sampai menyebutnya extreme punk mengada-gada genrenya. Nah, kalau idola saya referensi saya kalau untuk band luar negeri Total Chaos, Exploited. Kalau yang buat solonya si NoFX, Rancid, Casualties. Ya, orangnya nggak tok fokus dengerin musik punk. Iya. Kayak teman saya, gitaris saya di Serial Killer, dia nggak mau denger genre lain. Kalau dikasih band, misalnya band Di luar punk. di luar punk, apa lah, nggak mau. Ah. Kalau saya kan musik itu universal, sampai dangdut saya dengerin gitu. Iya. Kadang-kadang inspirasi ada di dangdut, ada di hardcore, Betul. ada di black metal gitu. Betul. Nah, untuk lokalnya saya dari dulu juga mengidolakan Tato Junior sama Nojek kalau di Cianjur. Hingga sekarang saya jadi personel Nojek. Kayak mimpi kayak gitu. Itu almarhum yang kemarin koreksi saya kalau salah ya. Kemarin bukan ada yang meninggal gitu. Bukan Nojek, ini gitaris Blowout, Blacklist. Blacklist itu angkatan pertama tuh, sebelum Nojek kan akan Dia yang malah nggak ngelaksana itu. Ya, yang harapan. Ah. Ipan Lui. Itu generasi pertama. Pang di Cianjur itu Blacklist. Ah. Itu Blacklist sendiri diambil dari nama anak-anak nakal di sekolahan. Dari Blacklist. Blacklist. Blacklist berapa namanya? Tapi untuk pionir yang membawa musik punk ke Cianjur, underground ke Cianjur itu ada namanya Chef Regal. Yang di Pojok Herang itu. Dia itu godfather of punk Cianjur lah. Dari situ dia, orang lain belum punya kaset, belum punya DVD konser, dia udah punya. Dari situ untuk individunya sih
Saya vokal, kalau vokal ya vokalis Chaos, Rock Chaos sama vokalis Exploited, siapa Wati Bucan. Itu aja sih. Itu Kalau preferensi. untuk teknik vokal nih ya untuk di punk, apakah hampir mirip itu dengan metal atau gimana? Atau total emang scream doang atau seperti apa? Kalau punk kan dulu nggak bercabang kayak sekarang ya, Iya. belum berkembang kayak sekarang. Kayak si Sex Pistols, Iya. Sex Pistols, Ramones, Lebih ke nyeleneh kan? ya kan lebih ke nyeleneh ke Iya. rock and roll, Iya. rock and roll punk lah gitu. Nah dari situ untuk vokal saya ngambil referensi. Emang saya suka metal tapi tetap di genre saya punk gitu. Saya ngikutin vokalnya terus Casualties. Casualties sama Total Chaos. Iya. Dari situ udah mulai dicoba nyari karakter suara saya gitu. Iya. Sampai dapet loh. Sampai pernah saya bikin band proyekan sama gitaris siapa? Roy Tupang. Ya Gilang yang sekarang jadi gitaris Serial Killer. Sama Kiki Alasubha. Iya. Sama Kiki Alasubha. Bikin si genrenya kayak Slayer, kayak Gugat gitulah. Kalau di Bandung kayak Gugat gitu. Sampai saya sebarin lagunya ke teman-teman. Pengen tahu karakter saya di musik ini, di musik metal ini ketahuannya sama orang lain. Kirim. Woi, ini band siapa? Band teman sih bilang. Vokalisnya nggak tahu, orang Medan, band proyekan. Kirim. Woi, vokalisnya siapa? Nggak tahu, orang Medan. Wah, enggak, bukan ini mah lu. Iya mana, vokalnya lain. Mau bisa dibawakan karakter mas. Dikirimin sama lagu Serial Killer, sok bandingin. Satu itu vokalisnya, orang dan saya itu. Sampai ketebak itu karakter gitu ya. Saya pengen nyobain kayak vokal grinding punk gitu ya, kayak si Brujeria gitu. Iya. Saya suka Brujeria, suka banget. Nyobain nggak masuk. Susah, cuma pengen karakternya, udah dapet karakternya kayak gini gitu. Ya si Salty sama si Distrust. Tapi satu yang saya ingat dari Mas Igo itu yang khasnya, saya kira akan dipakai malam ini bandananya. Tadinya saya mau pakai bandana tengkorak hitam itu khas dari dulu itu. Dan juga Saya tahu banget soalnya. di rumah sama istri Si kacamata sipit. Iya. Saya tahu banget soalnya. pakai bandana yang mana, yang hitam atau apa yang merah. Udah itu aja, yang merah aja biar merah putih. Itu saya bandana yang tengkorak itu. Iya. Saya pernah lepas dari pertama main sama punya band, dikasih sama teman saya yang kerja di Inggris. Iya. Saya minta oleh-oleh apa aja, pokoknya yang berbau tengkorak sama berbau punk. Dibawain sepatu Dr. Martin, Iya. sama flag United Kingdom, sama si bandana itu. Oh, jadi itu dari Inggris tuh. Dikasih tahun 2005. 2005 Nah, sampai sekarang masih. sampai sekarang. Dan itu menjadi ide. Ini untuk apa? Untuk info aja ya. Untuk fanfic dan itu menurut saya pribadi ya, itu jadi karakter Mas Igo ya sampai sekarang menurut saya. Kadang saya pas mau main nih, sepeda udah di tempat event, di tempat gigs. Bandana ketinggalan. Pulang lagi. Kerasa ada yang kurang gitu ya. Berasa ada kurang, kayak pakai jam. Saya kalau nggak pakai jam kerja, balik lagi ke rumah, udah Iya, nyampe iya. kantor, nyampe sekolah, balik lagi ke rumah. Asalnya kurang, we. Iya. Makanya tadi suruh pilih yang mana, yang merah apa yang tengkorak. Itu aja merah biar merah putih sama baju. Kan dibedain, ini buat di Distrust. Oh iya. Itu buat si Serial Killer. Betul. Untuk Mas kita sendiri nih, preferensi lebih kemana sih arahnya? Dari apa nih? Dari full band atau Iya, terserah itu dari band atau dari bidang Mas kita sendiri. Sebenarnya dari dulu saya lahir emang di punk ya, tapi bukan di punk seperti Casualties. Saya lebih ke thrash punk, Oke. Toxic Holocaust misalkan, Municipal Waste.
Tapi kalau mengidolakan dari segi semuanya ya, Slayer sih. Slayer dari segi materi, Riff mungkin. dia mau materi lirik, Iya. mau riff gitar, sound gitar, Emang dark banget sih. ya emang pokoknya ya walau ya mungkin karena idola mungkin ya rek sakumaha maneh salah katingalina keren we gitu tah. Gitu. Apa nih lagu favoritnya? Raining Blood atau Son of Heaven? Enggak Karena bisa. maksudnya itu satu riff yang khas dari Slayer. Emang ya, Sampai emang. sampai band Cianjur pun ada yang Ah, riffnya mirip seperti itu gitu. I know, I see. Udah ketebak itu. Asa wau euy. Bukan itu sih tapi Oh, iya. kalau disuruh mengerucut kalau ke single enggak kayaknya tapi Iya. Untuk band mungkin itu ya. kalau band secara all in itu gitu. Iya. Slayer, Pantera mungkin. Pantera. Ya pokoknya ya mau nggak mau kita tolak ukur pasti ke Eropa ya, Iya. mau nggak mau Iya, gitu. iya. Mau nggak mau. Sekarang sekali Sengkilang tidak bisa dibohongi bahwa raksasa Eropa tuh Big Four kan? Iya. Big Four. That's right. Benar. Ini bukan ngomongin masalah genre ya, Iya, iya. ini bukan ngomongin masalah genre, tapi mau nggak mau ya yang ngerajai Eropa tuh Big Four. Iya. Band-band muda nggak mungkin ngelangkahin dia gitu, Apapun yang mereka bikin pasti pasti wah gitu, Pasti wah ya. walaupun misalkan sesimpel apapun Ah. pasti wah gitu, jadi tolak ukur. Walaupun band si Big Four itu bukan band dari Eropa ya. Ya emang selalu jadi tolak ukur gitu, Tapi berarti impact-nya emang gede banget ya. gede banget itu. Jadi emang apa yang dia buat tuh kerasa besar banget sampai ke akarnya Iya, gitu. betul. Gitu. Sebenarnya progres di suatu band yang lebih baik gitu ya, harusnya berdampak sangat besar buat band lain juga harusnya gitu. Iya itu. Kalau band yang emang bener, Iya. misalkan kalau di Indonesia band ya, Iya. dia kan punya ruang lingkup yang luas tuh. Jadi pergerakan dia tuh emang kerasa sama semua gitu, bukan emang untuk komunitas. kan Iya. untuk komunitas gitu, bukan Kalau- untuk dia pribadi Iya, gitu. Loyalitasnya tinggi lah. Nah, Iya. Sedangkan ya band-band luar ya mau nggak mau gitu, walaupun itu satu genre ya, thrash metal misalnya. Mau nggak mau ya daik-daik, mana mau bisa ngalangkahan eta Iya, gitu. iya. Gitu sih. Band-band Big Four, Kecuali bandnya bubar ya. kecuali dia bubar. Iya. Oke. Gimana nih? dari tadi lu kawan main. Malang dia. Si media. Gimana referensi Mas? Kalau buat saya referensi ke kakak sendiri. Iya benar. Dan memang kebanyakan keluarga musisi ya. Iya. Iya. Keluarga musisi. Saya kakak saya. Kakak sendiri sih kalau buat gue sama kayak dari kecil kan lihat kakak gitu kan setelan Iya. gitu kan sampai celana dresan gitu kan. Memphis kan ya. Noe Tupang sama Power Danger gitu ya kakak teh. Ya. Lihat di situ gitu. Kepo juga, Iya. kepo dia. Naon iya gitu kan Iya. urakan gitu kan, tapi kesini tahu oh mendingan kita pantik iya gitu. sampai pernah nyobain desain kakak sendiri gitu ya, udah bilang gitu kayak dimarahin gitu kan masih kecil, coba oh ini iya pantai anjir. Jadi gimana ya, pantai kadang suka dilihat sama orang ya sebelah mata gitu kan, tapi nggak gitu juga gitu. Pang pemuda urakan namun kreatif. Iya. Enggak maksudnya. Kecil. Tapi ini Mas Dery ini emang adik-adiknya itu suka pinjem baju. Hampir semua. Syukuran. Syukuran. Mas Dery itu kakak paling tua. Kakak paling tua, anak dua. Oh anak kedua Mas Dery itu.
Kalau iya mungkin lahirnya pangnya di 70S mungkin ya 70 80 gitu. Oh iya. Ada Clash, Pandal. Lahirnya di situ gitu mungkin ya. Kan kalau kakak Mas Ais kan ke melodik. Enggak ke melodik dulu. Ya sih. Apa langsung ke punk? Kenapa langsung ke punk gitu? Mungkin intinya bertolak belakang ya. Sama ada tuh yang band itu. Band kita di Sundang Baheula. Emokor. Terus emang dari Kenapa enggak step by step gitu? Maksudnya emang langsung ke punk dari aja gitu? lingkungan juga sih. Oh, lingkungan juga. Kebanyakan ya anak-anak kepada anak Oh. bandnya gitu. Kalau jajar itu Iya, apa? emang ya. Kalau jajar itu blok map X Nah, dari atas sampai bawah. kayak emang khas banget ya gitu Mas Igo. Iya, kalau jajar itu ya. pang, terutama dari dulu gitu. Nepek. Bandnya juga banyak, band baru jajar gitu ya. Dulu kayak apa? Top Secret kayak Nepek itu apa? Homophobic. Emang dulu titik apa? Titik center punk itu kumpulnya di situ atau gimana gitu? Enggak, emang kalau Lahirnya di situ mungkin gitu. enggak. Kalau dulu kan kalau di pang Cianjur ya, ada 2 tongkrongan. Yang satu di Seni Abadi ini Tiara. Oh iya. Nah, Seni Abadi Pak Koto. Dulu itu SS sebutnya. Sama di Pemoyanan pas pertigaan ada rumah Iya. gede yang bawah itu. Itu tongkrongan sama di pang di tongkrongan apa Toko Lili. Itu beda apa? Beda tongkrongan tapi emang bareng-bareng, cuman kadang ada gap juga Iya. dari masalah ideologi lah. Cuman lama kelamaan satu kalau dulu kan zaman GGM sama zaman SMP, jadi di Gelanggang itu ini tribun ini punk semua, tribun ini black metal, tribun ini greencore, tribun ini Iya. grunge. Jadi kalau pas si band punk satu main, yang pogo itu band punk, wah sampai paman saya Iya. kalau dia pogo dia naik tribun keliling sampai ke tribun black metal, grunge. Itu emang dari dulu gitu punk. Iya, udah muak. Saya masih SMP lah. Oh. Setelah dari rumah pakai yang baju biasa, ganti pakaian di rumah temen, baru di kosan. Sampai paman saya juga datang di luar. Ah, main di sini. Nyapu naon tadi? Waduh. Bilang nggak sama si mama? Bilang. Udah masuk belum? Belum. Masuk. Artis teh akan bawa lawan reject nih, gratis masuknya. Sampai main band dari situ. Dulu Ipan itu di Cianjur sebulan 4 kali, seminggu sekali. Acara dari jam 9 pagi bisa sampai jam 1 malam. Iya. Tiap Sabtu Minggu. Kadang Sabtu ada acara lagi. Minggunya ada acara lagi di Gelanggang. Yang band mainnya juga nggak ecek-ecek, kayak Border Kill, Coil, Injected, apalagi Jasad. Itu sih satu ya Project itu menurut saya sama Bukuran itu sih. Pada eranya ya. Itu anthem buat para candu Ya. alkohol. Iya. Kalau di Seringai kan punya alkohol, Iya. kita punya pemabuk berat. Pemabuk berat. Jangan lupa kan komposisi makan dulu. Pondasi. Pondasi. Oke, untuk punk sendiri nih, menurut Mas Igo ya, terutama dari Mas Igo, menurut Mas Igo, punk itu apa sih? Kalau menurut saya punk itu bukan segala genre ya. Punk itu ideologi. Dalam artian ideologi itu apa yang kita pegang, ideologi kita terhadap segala sesuatu hal. Misalnya, jadi genre punk itu kan bukan hanya sekedar apa gitu. Pergerakan juga, perlawanan terhadap sistem kan. Punk itu kan lahir di Inggris. Ya. Untuk melawan apa? Rezim kerajaan Inggris itu ya, sampai Iya. hingga Sex Pistols kan bawain lagu kebangsaan Inggris, God Save the Queen, liriknya diganti. Ya. Jadi perlawanan sampai menghina si Elizabeth itu sendiri. Bagi saya punk itu adalah perlawanan, gaya hidup juga. Dalam artian gaya hidup bukan enggak cuman kita setelan, orang punk Iya. banyak lah di jalanan kayak Iya. yang apa
bilangnya street punk gitu ya. Saya kira itu bukan street punk, cuman pengamen, tapi dengan dengan gaya dengan atribut seperti punk. Malahan pernah saya tanya, dia bawain pas saya pernah naik angkutan umum, ngamen atribut punk tapi bawain lagu Armada. Oke. Pokoknya saya turun. Oke. Lu tahu punk nggak? Tahu punk? Iya punk kayak gini. Maksudnya kayak gini gimana? Ya punk, soalnya gini. Oh apa? Ya. Oh salah. Sampai pernah ngalamin kayak gitu. Iya sampai saya tanya. Ya. Sampai saya tanya. Berarti kamu jadi setelah kayak gini tuh ngikutin siapa? Ngikutin teman-teman saya yang lainnya. Gitu. Berarti kamu nggak punya pendirian. Kalau teman kamu pakai apa? Bikini, lu pakai bikini ngamennya. Apa juga sih ya? Makanya kan si Sipang itu kadang sebutnya anak jalanan ya. Iya. Kalau oleh apa dinas terkait dinas sosial kan sebutnya anak jalanan gitu, anjal. Kadang saya suka kalau liputan gitu ada yang ya pengamen selampang gitu sampai di kadang ada kerasan lah kalau nangkap itu sama PWP ya. Kadang saya juga kasihan juga gitu. Mereka kan cari makan juga gitu. Bahkan mereka banyak kan bukan orang Cianjur. Iya. Saya tanya orang mana, Indramayu, orang mana, orang Aceh, orang mana, secara iya gitunya. Terus naik naon gak Cianjur. Oh badan. sampai segitunya gitu saya pernah observasi lah gitu ya, Iya, research iya. gitu. Bagi saya punk itu perlawanan. Iya. Bisa melalui apa? Ya, itu tadi yang saya bilang apa? Lewat lirik, Iya. lewat apa? Pergerakan event, Iya. lewat dulu kan baju clothing itu dulu bukan baju gaya sekarang ya. Kalau clothing itu dulu baju perlawanan. Iya. Kalau dulu kan Riotik di Bandung kan ada Riotik sama untuk punknya Riotik, kalau untuk hardcore harder dulu. Ya. Sama Blindwear. Itu semua baju-bajunya apa desain-desainnya tentang perlawanan. Tentang perlawanan terhadap apapun aturan atau sistem yang nggak masuk akal. Iya. Karena mungkin eranya waktu itu lagi gitu ya. Ya. Benar, Waktu itu benar. eranya Mulai suasananya tahun sedang- 2000-an lah mulai clothing munculan. Tapi bukan yang dimunculan di artwork sama desainnya itu bukan pergerakan. Iya. Cuma jadi apa? Ya gaya hidup lah, Iya. baju gaul lah pada bahasanya gitu. Jadi udah melenceng lah sekarang. Iya. Emang tapi dia mungkin pasarnya seperti itu pasarnya gitu. Kan ada yang konsisten kayak Riotic, kayak Harder, kayak Blindwear. Di setiap desain artworknya itu dia menyempilkan perlawanan. Perlawanan. Seperti itu. Menurut saya punk itu adalah Oke. perlawanan dan protes. Benar sih. Maksudnya itu tidak hanya di genre punk. Perlawanan itu kan bisa di genre apapun. Dan kita emang udah sewajarnya sih kayaknya. Iya, ya. Untuk proses untuk melawan gitu kan Iya. dengan keadaan seperti Cuman ini. kita kemasannya aja yang beda mungkin ya, Nah. untuk seniman seperti kita gitu, kemasannya aja, packagingnya. Ya kan? Menurut Mas Gita nih, seperti apa sih punk itu? Apa sih di dalam perjalanan musik maupun perjalanan hidup Mas Gita itu seperti apa punk? Saya setuju dengan pendapat Pak Goy ya, bahwa punk itu adalah ideologi, gaya hidup. Sebenarnya punk itu bukan genre kan, punk itu bukan genre musik gitu. Iya. Itu tuh gaya hidup. Makanya ya era segitu tuh emang rajanya punk ya. Era segitu tuh era 80 90 tuh tau, punk tuh merajai karena eranya di situ gitu. Bahkan si banyak band metal dulu ya, heavy metal kayak Metallica sampai si sekarang Lamb of God, grassrootsnya dari punk. Ya. Ya karena eranya di situ kan. Tapi waktu bergeser nih. Segala sesuatu konfliknya bergeser. Dengan musik, karena saya mendirikan Distras ya, dengan musik seperti itu pada tahun segitu, Distras nggak mungkin muncul ke permukaan nih. Sekarang berapa banyak band punk di Cianjur kan? Iya.
Iki juga ngalamin dulu pernah di rumah, rata-rata semua cover lagu punk gitu. Jadi yang mana yang bakal muncul ke permukaan nih kalau semuanya satu kemasan gitu kan. Makanya saya suka punk, tapi oke, itu tuh sebagai ideologi gitu, sebagai gaya hidup. Makanya saya ngebentuk Distras ini karena sekarang perkembangan era juga sudah berubah ya. Mungkin ya kita mungkin bikin punk yang nyeleneh gitu, punk yang nyeleneh untuk ukuran kota sekecil ini ya, tapi ukuran dengan kota konsep sekecil juga. Iya, dengan konsep. dengan punk yang nyeleneh gitu. Untuk kota sekecil ini mungkin kalau di kota-kota besar udah nggak asing gitu kan. Udah nggak asing berbagai cabang genre itu. Jadi kita itu pengen out of the box. Iya. Benar. Sebenarnya Tapi saya kalau depan. nggak gini ya, maksudnya banyak orang yang bilang kalau dulu ya mengotak-kotak itu kan punk, metal, hardcore. Saya tuh sekarang lagi bikin pernyataan, bikin berusaha gitu, mendirect kawan-kawan kita itu udahlah, coba terima semua musik gitu. Misalkan si Distras nggak punya punk nih, terus ada yang bilang wah ini mah juga metal, ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Sebagai diri pribadi saya juga, saya nggak mengotak-ngotakan gitu, nggak mau ngotak-ngotakin, mau bilang metal punk atau thrash punk, Terserah pendengar lah. nggak Dan apa-apa. pada akhirnya itu yang membuat kita jadi berbeda mungkin ya. Iya itu. Jadi kita tuh kadang harus ngilangin ego kita sendiri kan. Betul. Harus ngilangin ego kita sendiri. Ya kalau kita mau naik ke permukaan ya harus bikin hal baru kan. Iya, betul. Karena Monoton kan. kalau ya makanya lahir sekarang genre-genre baru tuh itu kan. Dulu punk nih. Terus lahir ke heavy metal. Si Motorhead ditimpa sama Metallica tuh, wah mati sama thrash metal. Benar-benar. Gitu kan. Big Four nih aja-ajanya. Otomatis band-band kecil di sana ya, nggak mungkin ngelangkahin inilah. Makanya lahir genre-genre baru kan, yang bikin itu mencolok beda nih. Nah, itu meskipun ditimpa emo metalcore itu tetap gitu. Iya. Jadi roots kan. Tetap jadi roots kan. Kita nggak mungkin ngelangkahin itu gitu. Makanya si Distras pas pertama gitu. Di kota sekompleks inilah gitu. Kita mau bikin kemasan yang beda gitu. Kita nggak mau ngacu kita ke heavy metal, ke thrash metal gitu. Ini warna kita gitu. Iya. Apa sih menurut si punk itu apa sih dalam hidup? Terjawab semuanya. Nggak dijawab. Sama berarti ya. Emang ideologi. Kadang suka disalah kaprahin gitu. Iya. Kayak sekarang punk orang lain lihat jadi Iya. urakan gitu kan, tapi kan menjaga eta orang teh punk teh. Dan terkadang di underestimate ya sama sebagian orang Iya. ya. Orang punk udah urakan namun orang kreatif Iya. gitu kan. Kayak gitu. Jadi hal yang bisa diambil itu ternyata di setiap di setiap culture, di setiap apapun itu kita nggak boleh menilai dari luar lah. Iya. Itu kan. Untuk kedepannya nih, setelah mempersiapkan album, ini album udah berapa persen sih? Kira-kira nih. Karena kita baru mulai ya di Hegemoni TV nih. Karena kita baru mulai. Kayaknya belum sampai 50% sih. Belum sampai 50% kan. Kita masih garap-garap materi gitu. Kayaknya 20%-an deh. Tapi pasti beberapa bulan ke depan. Gitu. Untuk album berarti ya? Untuk album ya. Udah ada planning belum kira-kira untuk tour? Udah. Karena di satu sisi ada yang banget support sama saya gitu, sama kawan-kawan. Dia yang terus ngedorong saya buat ngeband.
Dia yang bantu saya kalau lagi rumit gitu. Iya. Dia yang bantu saya ngejalanin movement. Ada si Aldi dari Belantara Oh iya iya. Bogor ya? Bogor ya, dia udah kami anggap sebagai kakak mungkin Iya. ya. Dia udah anggap kami sebagai kakak. Jadi dia yang selalu support saya dan anak-anak tentang band gitu. Bahwa bener band tuh sebagai hobi gitu. Iya. Tapi banyak yang salah kaprahnya tuh gini nih, yang jadi lucunya tuh ya, orang mah udah ngapain teh nggak sebagai hobi, ya kalau namanya hobi kan pakai otak juga kan. Iya. Iya kan. Dari sekarang banyak statementnya tuh hobi itu ya asal genjreng hobi Iya. aja gitu, iya kan, itu kan. Iya. Banyak yang bilang statement ada orang mah hobi, ya sering aja juga emang hobi tapi ya mikir kan gitu, Progres, ya konsep. ada konsep gitu ya kalau nambah hobinya gitu. Nah, yang selalu nge-support kami gitu, kalau kami lagi jenuh lagi apa ya beliau gitu, si Arenaldi gitu. Itu jadi ya sosok penting lah gitu bagi pribadi mungkin. Sama sih bagi saya juga, bagi dia juga juga. Iya. Di antara itu. Saya juga pas kita ngajakin masuk bisnis ya, kemarin kan si Alker kalau rasanya itu pas mau main doang kan, gitarisnya di luar kota, hilang. Kadang pas kita ngajak main lagi, si gairah saya main musik kasihnya pas kemarin nggak vakum sih si Alker ya, cuman vakum gara-gara nggak ada event. Pas kita ngajakin, masih band-band, ayo masih gas. Passion saya kebakar. Iya, betul. Burning passion jadi adrenalin saya main musik Kepacu lagi lah dapat gitu jadi ya. semangat deh gitu. Kemarin mah udah mau band-bandan lah gitu sampai orang tua saya siapa masih kita main bandan kene buka budak ke ya hobi bah sok daripada kayak yang lain kayak ya bapak hobi mancing ya hobina main musik main band gitu. Dan itu nggak bisa dicegah ya Mas Ibu ya? Sampai anak saya juga sekarang yang cewek, dari dia pas di dalam perut, tiap mau tidur saya kasih surat Maryam, surat Yusuf. Udah beres surat Yusuf, surat Maryam, saya kasih lagu Rancid. Itu Slipknot. Itu emang saya ngalamin itu benar. Iya. Bener kan? Waktu istri saya hamil emang benar. Pas hamil ajak ke acara, pas lahir baru umur setahun ajak pas Ini kayaknya kalau obrolan ini mah kita menjauh. karena kita kawin. Enggak kayaknya gitu emang udah dijodoh-jodohin gitu kayaknya. Iya. Sampai diajakin istri saya zaman pacaran 10 tahun zaman Bandung Bersih, dari Bandung Bersih 2 udah ajakin saya. Iya, maksudnya di Saparua Nah, berarti. ajakin nonton. Sampai Bandung Bersih sekarang acara apa besar di Bandung, saya Iya. ajakin istri. Pas anak saya 1 tahun saya ajakin pas main sama Seringai di Herlina. Nah, pas umur 1 tahun ya udah hebat anak cewek tapi udah tahu gitu. Pi kalau mau main papi suka tangannya suka gini apa sih? Makanya kalau sekarang malah sama saya, Pi, Iki juga ngalamin mungkin ya, sama ya. Saya itu Mas Igo itu sedikit banyaknya saya Mas Igo itu tahu tragedinya sedikit banyak. Aduh, Mas Igo. ya sampai segitunya gitu. Sampai saya mau kursus drum enggak? Makanya pas di Stras nge-upload foto waktu ini wah dancing gitu maksudnya di Stras wah dancing gitu maksudnya. Gebrakan Bener gitu ya. maksudnya wah anjir edan gitu bener. Jadi maksudnya enggak salah pilih gitu. Bener, biasa. Bener. Semoga albumnya cepat kelar, semoga Amin. semua planningnya terlaksana. Amin. Mas Igo ini terakhir ya dari kalian semua. Ya. Harapannya nih setelah ini pandemi agak surut lah istilahnya. Harapan kedepannya ini seperti apa? Silakan itu terserah mau dijawab sama siapa aja. Alhamdulillah kemarin saya pas jumpa pers sama Bupati, Ya. jarang hari di Cianjur. Untuk COVID di Cianjur itu 0. Ya.
mudah-mudahan nggak ada lagi COVID di Cianjur, di Indonesia sama dunia. Amin, 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 amin. Intinya Tapi naik loh di media level 2 kan Gimana? si COVID ini tuh. Sebenarnya nah itu masih lebih setengah ke itulah ya udah jadi distrust. Emosi tidak percaya. Distrust ya, distrust. monkey Oke. business. Monkey business, benar. Jadi intinya mas ya, sekarang udah mulai endemi lah, Iya. bukan pandemi. Ingin pergerakan musik underground Cianjur, Ah, terutama Cianjur ya, mau Jawa Barat sampai Indonesia, terus jalan sama event lebih banyak lah buat teman-teman juga kan. Capek oke kan latihan main Iya, gitu, iya, intinya main kan juga. kita pakai uang juga gitu latihan buat bensin buat kenakalannya gitu. Intinya mudah-mudahan di endemi ini mudah-mudahan nggak ada endemi nggak ada pandemi COVID lagi. amin. Event di Cianjur lebih banyak, Ya, bahkan kalau boleh kalau bisa sebulan sekali adalah minimal. kembali lagi seperti tahun 2012. Ah, Iya. sampai saya pernah bilang kemarin sama pejabat sama ketua DPRD Cianjur ya, Iya. teman saya juga kan di kelas. Saya pengen minta main bikin event di DPRD di lapang tenis. Ya, Oke boleh, cuman tinggal kita atur apa konsepnya seperti apa proposalnya. Insya Allah saya bantu untuk masalah masuk ke pemerintahnya. Untuk misalnya pengen bikin event sini, teman-teman lagi mau nih gimana? Ayo bantu izinnya, saya bantu. ya, Saling lah, ya. ini mah simbiosis mutualisme lah ya. Terutama saling support juga terus sesama band Cianjur. Oh, tong ninggalin genre lah, semua genre saling support, respect gitu. Ada band si A main, kita nggak main datang aja, Ya. supportnya dengan beli tiket. Kita kurang datang oke, mana kan atau berarti orang dihargaan, Dan sekarang Band dari lain. sekarang kayaknya generasi muda ini mulai di masih gue Iya. mulai di berdatangan gitu Hmm. kan. Terus mulai di Kadang saya kalau datang ke event ya ke gigs gitu, aja sapang kolotan, ngeliat lu kolotan. Iya, ya. Udah mulai lagi nih sekarang ini Nah. roda apa ya? Roda selarang musiknya balik di ke underground ini udah mulai kerasa gitu setelah sebelumnya dihantam Pasti, musik ku. senja, musik K-pop. balik di kan akhirnya Iya. mulai deh gitu kan. Ya justru Ya. itu kan sebagai ajang event itu sebagai ajang silaturahmi Betul. band personil sama kru sama pecinta musik underground. Intinya mah itu. Kalau saya mandangnya gigs itu ajangnya silaturahmi. Betul. Bener nggak? Itu yang satunya masih. Ajang silaturahmi sama ajang kenakalan. Memang saya sengaja sih bawa Pagoy itu karena Pagoy ngelelep di generasi kita nih, di generasi kita ya. Ini bilang di generasi kita. Karena di generasi beliau ya beliau muncul, Iya. tapi di generasi kita dia belum nih di skena kolektif karena mungkin waktu itu udah generasi Pagoy udah agak turun gitu. Jadi saya bawa Pagoy itu sekalian mau ngenali nih bahwa lihat nih Iya. band-band muda di kolektif tuh hidup. Nah, Dan itu sebagai trigger juga sih Iya, untuk itu. anak-anak muda yang sebagian tahu Mas Igo kayak anjir ternyata Mas Igo gitu udah lama melintang di dunia ini Iya. masih bersemangat gitu kan. Iya. Masa orang terjigana gitu sih. Iya. Iya. Ke trigger gitu sih. Iya. Soalnya selama ini Pagoy belum muncul kan di kolektif nih. Pas zaman-zaman kita suka kolektif JMC Iya. dulu nih kan, karena ya di generasi dia sama saya berbeda. Nah saya sengaja gitu pengen nyatuin generasi ini sama pengen nunjukin juga nih di generasi Pagoy juga bahwa kolektif sekarang tuh berjalannya seperti ini dan band-band muda sekarang tuh potensi Iya, gitu. betul sekali. tapi bener sejak saya di Circle sama dibawa sama Distras, teman-teman angkatan band angkatan saya ya, angkatan Serial Killer, angkatan Power Ranger muncul lagi Iya. dia kan Kepacu berarti ya? Trigger. 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 Oh si kadang sampai gini personil Serial Killer anjir dengan band anyar yang budak jeung ABG kalah jelasin di grup ge ini kurang yang pergerakan orang kene tong
tong anggap junior, orang tong anggap senior, sente. Kita semua sama lah. Ya. Intinya gitu. Jadi ngerti, oke. Tapi sisilkeun kumanya yuk orang yang album setiap orang masih si sas tadi dulu. Soalnya kita bikin album. Kemarin udah di mulai materi lagu udah banyak lah. Sekarang saya fokus dulu di Distras. Fokus juga di Salgilar, nantinya di Distras dulu lah buat beresin album. Semoga Distras planning kedepannya cepat terwujud. Amin, amin, Ditunggu amin, sekali amin. sama saya pribadi karya-karya dari Distras. Terima kasih juga untuk Distras sudah nyempetin waktu. Ya, terima kasih juga buat Ruang Distorsi ini ya. Telah ruang kongres berisik. Oh, kongres berisik. Bisa diedit lah ya, bisa diedit. Enggak apa-apa sih sebenarnya mah. Terima kasih juga nih buat Kongres Berisik udah ngajak kita ya. Ngajak Distras Ngajak Distras buat ngobrolin masalah skena musik di sini, sharing. Terima kasih banyak, buat semua semoga kru. ya, semoga progres kedepannya buat kalian panjang juga nih. Amin. Tidak berhenti di Tetap tengah semangat jalan. lah. Intinya lah saling support, saling respect lah. Iya. Sama. Iya. Jangan lupa komen, like, subscribe juga, terus tonton juga video-video sebelumnya dari Hegemoni TV. Share juga ke teman-teman semuanya supaya skena musik ya khususnya di channel ini lebih berkembang, lebih Amin, terekspos, amin. lebih dikenal juga orang-orang banyak. Sehat-sehat kalian semua ya. Oke. Amin. See you next time. Peace out. Oh.